Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pertama yang utama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya semata, dengan berbagai karena nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutamanya nikmat iman dan Islam, nikmat umur yang panjang, nikmat sehat walafiat, serta nikmat sempat dan berbagai nikmat-nikmat lainnya. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan kita, Nabi pemimpin umat, Nabi pembawa rahmat, Nabi pemberi syafaat, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk waktu sholat Jumat, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa maklumat yang diantaranya yang bertindak sebagai khotib dan imam sholat Jumat pada siang hari ini, insya Allah oleh Ustaz Bayu Sulistiawan SPD. Adapun untuk muadzin insya Allah pada siang hari ini oleh Ustaz Tarmudin. Berikutnya kami sampaikan pendapatan Romal Jumat pekan lalu, yaitu Rp1.972.000. Kami atas nama pengurus DKM mengucapkan terima kasih atas infak sedekah dari para jamaah sekalian. Semoga mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya balasan dari Allah SWT. Semoga Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, dan semoga Allah lapangkan rezekinya. Berikutnya kami sampaikan kegiatan pada pekan ini di Masjid Baitul Husna, yang antara lain hari Sabtu tanggal 29 Juni insyaallah takrim ibu-ibu dengan kajian fikih yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Haji Imam Badri, waktunya pada sholat zuhur. Kemudian pada hari Ahad tanggal 30 Juni taklim subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Sahidi MAG dengan ceramah agama dengan tema ketika ujian datang, yakinlah Allah menyertai. Kemudian pada hari Senin 1 Juli taklim khusus ibu-ibu dengan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim dengan metode talaqi, waktunya ba'da sholat asar. Selanjutnya pada hari Kamis malam Jumat ba'da sholat maghrib, insyaallah kita senantiasa ada zikir dan tadarus, dan ada zikir dan doa bersama. Itulah beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan, dan mari kita akhiri dengan sama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas karunia berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Serta senantiasa marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah semoga kita senantiasa dalam perlindungannya, dan apapun yang kita lakukan semoga mendapat ridho dan
dari Allah SWT. Dan tak lupa pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama doakan dan saling mendoakan pada saudara kita, keluarga kita, jamaah Masjid Baitul Husna dan lingkungan sekitarnya yang sekiranya pada siang hari ini ada di antara kita yang kurang sehat atau sedang sakit. Mari kita sama-sama doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadhihi niyati wa kulli niyatin sholihah bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah kurang lebihnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada para anak-anak yang ada di belakang, mohon untuk tetap duduk tenang di tempat. Anak-anak yang ada di belakang, mohon untuk tetap duduk tenang di tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamal Qur'an wa hadana bil ilmi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumil zihab. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah usikum wa iyaya fattaqullaha mastata'tum. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia nikmat hidayah dan taufiknya yang selalu Allah berikan kepada kita semua, merupakan nikmat yang tak terhingga sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita
kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kesemua nikmat itu nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita nanti mendapatkan syafaatul uzma di akhir akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tak lupa khatib berwasiat kepada diri pribadi dan para jamaah umumnya. Mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan bekal takwalah menjadi dasar pedoman bagi langkah kita dalam kehidupan di dunia ini menuju kehidupan yang kekal di alam akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu sarana daripada upaya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah adalah melalui penguatan iman. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Allah sudah menyerukan kepada orang yang beriman, namun Allah masih memerintahkan kita untuk beriman. Dalam hadis Nabi pun mengatakan, Jadidu imanakum. Perbaharui selalu iman-iman kalian. Maka iman ini menjadi modal utama bagi kita sebelum kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita melalui amal soleh. Karena Nabi mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu kadang berkurang. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Shu'aib, suatu ketika Rasul bertanya kepada sahabat. Rasul bertanya, Ayyul khalqu a'jabu ilaikum imanan. Manakah makhluk ciptaan Allah yang imannya paling istimewa? Lalu sahabat menjawab, al-malaikah. Rasul berkata, wa ma lahum la yu'minun wa hum inda rabbihim. Malaikat itu selalu ada di sisi Allah, selalu bersujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Lalu bagaimana mungkin mereka tidak beriman? Lalu dijawab lagi oleh para sahabat, fan nabiyuna. Kalau begitu imannya para nabi wahai Rasul. Rasul pun menjawab kembali, wal wahyu yanzilu alaihim wa ma lahum la yu'minun. Para nabi itu wahyu turun di atas mereka. Firman-firman Allah diturunkan langsung kepada mereka. Lalu bagaimana mungkin kalau mereka tidak beriman? Lalu sahabat menjawab lagi, fanahnu ya Rasul. Mungkin kami ya Rasul iman yang paling istimewa. Tapi Rasul kemudian juga menjawab, wa ma lakum la tu'minuna wa ana baina azhurikum. Kalian itu hidup bersamaku dan aku ada di antara kehidupan kalian. Lalu bagaimana mungkin kalian tidak beriman? Maka ketiga-tiganya dalam kalimat sederhana Rasul memaklumi kalau malaikat, nabi dan para sahabat imannya itu istimewa karena memang posisi mereka sudah istimewa. Tapi kata Rasul, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, alla inna a'jabal khalqi imanan. Ketahuilah bahwa iman yang sempurna, iman yang istimewa di antara makhluk adalah la qaumun yakununa min ba'dikum, adalah kaum yang hidup setelah kalian. Yajiduna suhufan fiha kitabun. Mereka mendapatkan lembaran-lembaran yang berada di
yu'minuna bima fiha, dan mereka beriman kepada kitab tersebut. Ini menegaskan dan memberi petunjuk kepada kita bahwa Rasul mengatakan iman yang istimewa justru adalah iman satu kaum, imannya orang yang hidup bukan di zaman Nabi, tidak bertemu Nabi, tidak berada di sisi Nabi, jauh setelah zaman itu. Lalu dia mendapatkan kitab suci Al-Quran, dia mengimaninya dan dia mengamalkannya. Itulah iman yang paling istimewa kata Nabi. Masyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka melalui hadis ini kita diberikan ilmu oleh Nabi bahwa salah satu menguatkan iman adalah bagaimana mendekatkan diri kita kepada kitab yang turun melalui Nabi Muhammad kepada kita, yaitu Al-Quran. Kita tidak hidup di zaman Nabi, kita tidak diturunkan langsung wahyu Quran, tapi kita dapat mengimani Al-Quran. Itulah salah satu iman yang istimewa menurut Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran agar iman kita terus terjaga? Sebagaimana perintah Allah, iman kita terus bertambah, dan perintah Nabi, jadidu imanakum, iman kita terus diperbarui. Tajdidul iman, memperbarui iman, salah satunya melalui Al-Quran. Maka ada setidaknya 5 tahapan kita menumbuhkan kecintaan terhadap Quran, menumbuhkan kehidupan kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Yang pertama adalah mengimani Al-Quran. Dalam Al-Quran surah pertama di Al-Baqarah disebutkan, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itulah kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wajib kita mengimaninya. Hudal lil muttaqin, dan itu juga kitab yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang mana takwa selalu diperintahkan kepada kita di setiap mimbar khutbah Jumat. Bahkan menjadi rukun daripada khutbah Jumat, yaitu adalah wasiat untuk bertakwa. Ini yang pertama. Mungkin kita sudah selesai tahap ini, kita mengimani Al-Quran dengan pasti. Lalu kita naik ke tahap selanjutnya, mendengarkan bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila diperdengarkan ayat Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar semoga kalian mendapatkan rahmat. Melalui ayat ini Allah mengatakan hanya karena asbab kita mendengarkan ayat Quran saja kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita sering mendengarkan ayat Quran, naik tahap selanjutnya membaca Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai penolong, syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Maka tahap ketiga inilah yang mungkin bagi kita kurang kuat ataupun masih kadang terlewati. Iman kita kepada Al-Quran sudah pasti. Mendengarkan ayat Quran insya Allah setiap hari kita sudah sering. Tapi yang ketiga, bagaimana mengistiqomahkan membaca Al-Quran setiap hari. Setelah tahap ketiga membaca, tahap keempat selanjutnya adalah menghafalkan ayat Quran. Kita berusaha agar meskipun satu ayat, satu surah, ada yang kita hafal dari ayat Al-Quran. Karena itu juga sebagai bekal, kata Nabi, Al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil barar. Orang yang mampu membaca Quran, menghafal Al-Quran, akan berada bersama para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah. Tahap 1 kita sudah punya, tahap 2 mendengarkan kita sudah, tahap 3 membaca kita sudah,
Tahap 4, menghafal, insya Allah tidak mungkin tidak ada satu ayat yang kita hafal dari Al-Quran, meskipun itu ayat pendek. Lalu untuk menyempurnakannya, maka tahap kelima adalah mengamalkan dan memahami isi Al-Quran. Ini juga yang harus kita jaga, konsistensi